Just lift up your voice and just worship God. Mari kita angkat suara kita dan hanya terus memuji menyembah Dia. Let us praise Him for all the goodness that He has done in our life. For all that He has done. Throughout this whole year, the blessings that He has provided for us. Dari seluruh tahun yang telah Dia berikan untuk kita. Everything that He has protected, everything that He has provided for us. Apapun yang di mana kita dilindungi dan telah diberikan. In all the struggles. Dan semua pergumulan kita. That He brought us out of it. Dan Dia mau mengeluarkan kita semua daripada masalah kita. Think about His goodness, think about His love for each and every one of us. Mari kita pikirkan kebaikannya, pikirkan segala hal yang baik tentang Dia. Let us praise His holy name in this place. Mari kita angkat kembali nama kudusnya yang harum di tempat ini. You know, the Bible says when you praise Him, di Alkitab dicatat bahwa ketika engkau memuji Dia, the moment you praise Him, di mana engkau memuji Dia, chains are broken. Maka belenggu itu terpatahkan. Chains are broken when you praise Him. Belenggu itu lepas daripada penjara. So we must be always a praising person. Kita harus terus menjadi seorang yang suka memuji-muji Dia. We must always be a person who will worship Him. Kita harus terus menjadi seorang yang suka menyembah Dia. Because the moment we worship Him, the moment we lift Him up, dan ketika kita memuji Dia dan menyembah Dia, meninggikan Dia, we are set free from the things of the world. Maka kita akan terlepaskan dari segala hal dunia. We are set free from all demonic strongholds. Kita dilepaskan oleh semua ikatan-ikatan demonik. And heavenly blessings comes on us. Dan berkah-berkah surga itu datang atas kita. It's important for us to be a worshiper. Supaya terus kita menjadi seorang penyembah-penyembah. Father, we give you thanks for this wonderful day, Lord. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk hari yang sangat indah ini, Tuhan. There is no day, Lord, without you. Dan tidak ada hari tanpa Engkau. And Lord, we want to give you the first priority in our life, Lord. Tuhan, kami menginginkan Engkau untuk menjadi prioritas utama dalam hidup ini. Becoming each and every one who are here. Dan untuk setiap orang-orang yang ada di tempat ini saat ini. Every needs that is in the midst of us. Setiap keperluan yang ada di antara kita saat ini. Lord, we pray and we ask of you, Lord. Tuhan, kami berdoa, kami meminta kepadamu. That today, Lord, biarkanlah hari ini, they will redeem and recover, Lord, what they have lost. Biarkanlah semua dikembalikan apa semua yang telah hilang daripada kami. We release your blessings upon them today. Tuhan, kami melepaskan berkat kepada mereka untuk saat ini. We ask the Holy Spirit to take control of the entire service, Lord. Kita menginginkan bahwa Roh Kudus untuk mengambil alih seluruh daripada pertemuan ini. In Jesus' name, Lord, we pray. Di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Amin. Silakan duduk, saudara. I bring you greetings from Singapore. Saya menyambut saudara-saudara dari Singapura. A little bit about myself. Ya, hal sedikit tentang saya adalah I was saved when I was very young. Saya diselamatkan ketika saya sedang masih kecil. If you are wondering, I still look young. Kalau kalian pikir-pikir, sebenarnya saya juga masih muda sebenarnya ya. But I was saved when I was 15 years old. Tetapi saya diselamatkan ketika saya berumur 15 tahun. And I started ministry when I was 16 years old. Dan saya mulai melayani di umur saya ke-16. But then you will be thinking, what do I know about life if I started ministry at 15? Ya, mungkin Anda berpikir, oh, bagaimana bisa melayani ya di umurnya yang ke-16? But let me tell you, I was spoiled at the age of 8. Tetapi sebenarnya saya mau kasih tahu saudara bahwa saya sudah menjadi anak yang rusak di umur saya yang ke-8. At 8 years old, I already started drinking and smoking. Di umur saya usia saya 8 tahun, saya sudah mulai merokok dan minum minuman keras. At 10, 12 years old, I already went into gangsterism and I was starting to beat up people. Jadi waktu umur 10 tahun, saya sudah masuk dalam kumpulan gangster dan saya sudah belajar untuk memukuli orang dan bertengkar. 14, 15 years old, I was already regular to prison. Jadi waktu saya umur 14-15 itu sudah biasa masuk ke dalam penjara. So but at the age of 15. Jadi waktu saya umur 15 tahun. At the age of 15. Di umur saya 15 tahun itu,
I was caught by the police. Saya tertangkap oleh polisi. And this time they had all the evidence put me inside. Dan semua bukti-bukti sudah ada dipegang oleh mereka. And what happened was, Jadi yang terjadi adalah they confirmed that I should go in at least about 3.5 years. jadi mereka sudah konfirmasi paling sedikit 3,5 tahun harus masuk penjara. But then I was in a dark room. Dan kemudian saya berada di dalam ruang yang gelap ini. And there was only one lamp there. Dan hanya ada satu lampu kecil di sana. And the moment I saw the light, Dan ketika saya melihat cahaya kecil itu, I remember that my grandfather told me that Jesus is the light of the world. kemudian saya teringat dengan kata-kata kakek saya yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah cahaya dunia ini. And he told me that when all your environment is dark, Dan dia mengatakan, dan ketika semua keseluruhan dari hidupmu itu gelap, when you are in darkness, dan ketika engkau di dalam kegelapan itu sendiri, only Jesus can bring you to the light. hanya Yesus yang dapat membawa engkau masuk ke dalam cahaya. And he was a pastor. Sebenarnya kakek saya ini seorang pastor, pendeta. So he prayed for me when I was young. Jadi dia mendoakan saya ketika saya masih kecil. And he died when I was young. Dan kakek saya meninggal ketika saya juga So masih kecil. after his death, nobody follow up on me. Nah, setelah kakek saya meninggal, tidak ada orang yang mengajak saya lagi. So that's the reason I became a bad boy. Nah, oleh karena itulah alasan saya menjadi seorang yang nakal. But when I was praying in the prison, Nah, kembali lagi ketika saya berdoa di dalam penjara tadi, I said, God, if you are true, saya mengatakan, Tuhan, kalau kamu yang benar-benar ada, I want you to set me free from here. aku yang menginginkan engkau untuk melepaskan aku dari tempat ini. And I want to feel you. Dan aku ingin merasakan engkau. I want to experience your love. Aku ingin mengalami kasih-Mu. If you are truly my Savior, I want to experience your salvation. Kalau memang kau adalah penyelamatku, aku benar-benar menginginkan keselamatan itu. And if you will do this, Nah, kalau kamu sudah mengerjakan hal ini, I will dedicate myself to serve you. saya akan mendedikasikan hidup saya untuk melayani Anda. Within 15 minutes, Hanya dengan 15 menit, an officer came into the room. ada seorang petugas masuk ke dalam ruangan itu. The officer came, Jadi Pak petugas itu datang, he looked at all of us, dia melihat semua orang-orang teman-teman saya juga, and he said to me, dan dia mengatakan hanya kepada saya, there's something different about you. dia mengatakan ada sesuatu yang beda dengan Anda. There's something different about you. Ada sesuatu yang beda dengan Anda. Do you know what I'm going to do? Kamu tahu nggak aku akan lakukan apa untuk kamu? I'm going to give you a chance. Saya akan memberikan kamu sebuah kesempatan lagi. Then, I look at him and I was shocked. Dan kemudian saya kembali melihat petugas itu dan saya menjadi shock ya. So he brought me out, he got me to sign all the papers, Jadi dia bawa saya keluar dan kemudian saya disuruh tanda tangan seluruh kertas-kertas and I was released. dan saya dibebaskan. But all my friends, Tetapi teman-teman saya semua itu, I was actually their leader. saya sebenarnya ketuanya mereka semua. But they served. Tetapi mereka tetap masuk penjara. They served for 2 years. Mereka masuk kira-kira 2 tahun. But I was set free. Tetapi saya dibebaskan. And so I was confused. I went back home. Jadi saya bingung dan kemudian saya jalan pulang. I went back to my grandfather's room. Saya masuk pergi ke kamarnya kakek saya. I took the Bible he gave me and I don't know how to pray. Jadi kemudian ketika di dalam ruang kakek saya ambil Alkitab dan saya mulai pukul-pukulan dan saya tidak tahu berdoa. So I was calling him but nothing was happening. Dan saya terus memanggil dia tetapi tidak ada hal apapun yang terjadi. So what happened was, I took 2 candles. Jadi yang terjadi adalah saya mengambil 2 lilin. I put on my hands, I light it up. Saya taruh di tangan saya dan kemudian saya nyalakan kedua lilin tadi. And I prayed and said, God, if you are true, I want to feel you now. Dan saya kemudian kembali berdoa, Tuhan, kalau kamu yang benar ada, aku benar-benar ingin perasaan Anda. For 2 hours, nothing happened. Sudah 2 jam tidak terjadi apa-apa. But only my hand became swollen and the wax was up here, very low. Dan kemudian yang terjadi adalah tangan saya mulai bengkak dan lilinnya sudah hampir habis, saudara. And I was thinking, what's happening? Jadi kemudian saya berpikir, oh apa yang terjadi? All I did was I said, Jesus. Yang sebenarnya saya perlukan kan hanya Yesus. Where are you? Di mana kamu itu? When I was saying that, Nah, ketika saya sedang mengatakan hal itu, the presence of the Holy Spirit suddenly came into the room. tiba-tiba Roh Kudus hadiratnya itu tiba-tiba memenuhi ruangan. Like a blue clouds. Seperti sebuah awan yang biru. Just rolling around.
hanya terus berputar-putar awan biru tadi. And within that blue there was so a kind of royal yellow coming Dan di forth. dalam keputaran biru itu ada semacam warna kuning-kuningan yang agak keluar. And I saw my life Dan kemudian saya melihat di kehidupan saya ini like a video clip. seperti video klip. And after seeing my life like a video clip, Nah, setelah saya melihat semua kehidupan saya sebagai video I klip, saw around me was crocodiles and serpents. dan kemudian saya melihat seluruh dari ruangan itu yang mengelilingi saya adalah buaya dan ular-ular. And I saw myself like a beggar. Dan kemudian saya melihat diri saya sebagai seorang pengemis. And suddenly I saw a hand of God coming upon me. Dan tiba-tiba ada sebuah tangan dari tangan Tuhan yang datang ke atas saya. And it was so bright. Dan itu sangat terang sekali. And I lift up my hand and say, Jesus. Dan kemudian saya mengangkat tangan saya dan mengatakan Yesus. The moment I lift up my hands, Nah, ketika saya mengangkat tangan tadi, I saw another scenario. saya tiba-tiba melihat sebuah scene yang baru. I see like it was a garden and there was a big rock and Jesus was sitting down near a tree. Jadi ada sebuah gambaran seperti taman dan ada batu yang besar dan Yesus sedang duduk di sebelahnya pohon. The garden was so beautiful. Jadi taman itu begitu indah. And he was carrying a baby. Dan kemudian Yesus sedang menggendong seorang bayi. And when I saw the moment the baby turns the face, Dan ketika bayi itu memutarkan wajahnya, it was my face. mukanya itu adalah muka saya di sana. When I was young, that was my face. Ketika saya sedang masih bayi, itulah muka saya. That was how I got saved. Nah, itulah cara saya diselamatkan. The moment I got saved, Dan ketika saya sudah my life diselamatkan, was entirely transformed. kehidupan saya tiba-tiba diputar. Totally transformed. Seluruhnya transformasi. I told God, remove everything from me. Saya mengatakan, Tuhan, lepaskan semuanya daripada. He told me it is already been removed. Tuhan mengatakan, sudah dilepaskan semuanya. But I said, how will I know? Dan kemudian saya bertanya, loh, bagaimana saya akan tahu hal ini? The Holy Spirit told me, fast one day. Fast one day. Dan kemudian Tuhan mengatakan untuk berpuasa. So I fasted one day. Jadi suatu hari saya mulai berpuasa. And he told me to write down all the things that he wanted me to take out from me. Dan kemudian dia mengatakan kepada saya untuk menulis seluruh hal-hal yang dia inginkan, yang saya inginkan untuk dikeluarkan. All the things that I've done. Semua dosa-dosa yang telah aku lakukan. So I wrote in a paper. Jadi saya tulis semua di dalam kertas. The moment I finished it, Nah, ketika saya sudah selesai menulis semua itu, I realized that it is 8 pages of paper. jadi saya mulai sadar bahwa itu sudah 8 halaman. And I was shocked and I brought it before God. Dan kemudian saya menjadi shock, tetapi tetap saya bawa ke hadapan Tuhan. So God said, go out of the house. Dan Tuhan mengatakan, kamu keluar dari rumah. I thought Jesus is going to do something. Dan saya pikir Tuhan Yesus akan mengerjakan hal yang sesuatu. So he said, go out of the house. Dan dia mengatakan keluar dari rumah itu. Now he said, crush the paper. Dan kemudian dia mengatakan hancurkan kertas itu. Then he said, pour some olive oil. Dan tuangkan minyak zaitun. So I put some olive oil. Jadi saya kasih sedikit minyak zaitun. And I was asking the Holy Spirit, what should I do now? Dan kemudian saya tanya Roh Kudus, saya ngapain sekarang? And the Holy Spirit told me, Dan Roh Kudus mengatakan, burn it. dibakar. So if I waited for it, everything to be burned. Dan saya menunggu semuanya seluruh hangus terbakar. And then I asked him, what shall I do now? Dan kemudian saya bertanya kembali, apa yang saya harus lakukan sekarang? Then he told me, Dan dia mengatakan kepada saya, do you see your sins anymore? apakah engkau masih melihat dosamu lagi? Do you see the paper that you wrote? Apakah engkau masih bisa melihat kertas yang telah kau tulis tadi? I said, no. Dan saya katakan tidak. And he said, so do I. Nah, begitu pula dengan saya. That was how he set me free from all the sins that I've done. Itulah bagaimana cara Tuhan melepaskan dosa-dosa saya yang telah saya lakukan. And then I came to Singapore to work in a hotel. Dan kemudian saya pergi ke Singapura, saya kerja di hotel. And I'm a person, I love God so much. Dan saya adalah seorang yang benar-benar mencintai Tuhan. I will do anything for God. Saya akan mengerjakan apapun untuk Tuhan. So I was working in the accounts department. Dan saya bekerja di dalam departemen akuntansi. And I was doing very well in my office. Saya menjadi sangat bagus sekali di dalam pekerjaan saya. I was the youngest FMB cost controller. Jadi saya ini juga At the adalah, age of 18. di umur saya 18, saya adalah yang termuda untuk bagian controller assembly. And because I love God, I told my storekeeper, he was a Christian, I told him, can I use your store to have lunch fellowships? Jadi karena saya terlalu sayang sama Tuhan, saya minta kepada penjaga gudang, boleh nggak kalau misalnya gudang ini saya buat doa. So every Tuesday and Wednesday, I will have my small meeting down there. Jadi setiap Tuesday,
Tuesday. Setiap hari Selasa dan Rabu saya akan membuat pertemuan kecil di sana. So during lunchtime, about 12 people or 16 people will come. Jadi waktu makan siang itu ada mungkin 12 sampai 16 orang datang. And people will get saved, and I will pray people get healed. Orang itu mulai diselamatkan dan ada yang disembuhkan. I'm telling you this because this time I have not gone to church yet. Dan saya mengatakan hal ini semua karena pada saat ini, but I have not gone to any church yet. Saya waktu itu belum pergi ke gereja manapun. But I spent 5-6 hours with the presence of God. Tetapi saya sudah kira-kira 5-6 jam di dalam hadirat Tuhan setiap hari The berdoa. Holy Spirit was my pastor. Dan Pak Pendeta saya adalah Roh Kudus itu sendiri. And everybody will be saved, and I will send them to churches. Dan ketika orang sudah diselamatkan, saya akan mulai mengirim mereka ke gereja-gereja. I tried to go to churches, but I couldn't feel myself sink into it. I couldn't feel at home. Saya sudah mencoba untuk pergi ke gereja-gereja, tapi saya tidak bisa meresap ke dalamnya. So what I was doing is, suddenly there was no place. Every lunch hours, I will go and also pray. Jadi karena itu setelah setiap makan siang, saya akan pergi sana untuk berdoa. So I will go to the wine room to pray. Jadi yang pertama saya akan pergi ke ruang anggur untuk berdoa. The wine room is about 8 Celsius. Jadi di dalam ruang wine itu sekira-kira 8 Celsius. And then there was no place there. People were telling me, how can I go and pray where there is alcohol? Dan tidak ada tempat lagi. Terus orang-orang pada bingung, bagaimana saya berdoa kalau di mana-mana ada alkohol. So they told me, go into the freezer. Dan mereka bilang, kamu masuk freezer saja. So in the freezer, jadi di dalam freezer itu, it is about 2 to 6 Celsius. Jadi kira-kira 2 sampai 6 Celsius, dingin sekali. So that is where they keep all the vegetables. Nah, di sana mereka menyimpan semua sayur-sayuran di sana. So suddenly during Chinese New Year time, it was full pack. Jadi waktu Chinese New Year, freezer itu penuh. And it was Saturday. Dan itu hari Sabtu. So my storekeeper told me, why don't you play at the freezer where you keep all the meat? Dan kemudian penjaga gudangnya bilang, oh kamu sekarang doa yang di freezernya daging saja, karena sudah penuh. In the freezer is about -12 to -16. Jadi yang di freezer daging sekarang kira-kira -12 sampai -16. And you know what happened? Jadi apa yang terjadi kalian tahu? My storekeeper forgot that I was inside. Kemudian penjaga gudang lupa kalau saya ada di dalam freezer daging itu. I was praying inside. Dan ketika saya tetap berdoa di dalam itu, he locked outside. Dan dia mengunci dari luar. He left. Dan dia pulang. It was Saturday. Dan itu hari Sabtu. And his house was 3 hours from the hotel. Dan rumah dia 3 jam dari hotel. So he went back home. Jadi dia pulang. The moment he locked, I knew he locked me inside. Jadi ketika dia lock, saya sudah langsung sadar bahwa saya terkunci di dalam. I knocked few times and I shouted. Saya mencoba mengetuk-ketuk dan beberapa kali berteriak. At that time, don't have phone. You only got pager, you know. Di waktu masa itu nggak ada namanya telepon, cuma ada pager, saudara ya. So I cannot contact anything. Jadi saya tidak bisa mengkontak siapapun. So I was stuck. Then I just continued praying. I said, God, only you can help me now. Kemudian saya berhenti dan kemudian saya kembali berdoa dan saya mengatakan hanya Engkau Tuhan yang dapat menyelamatkan saya. Maybe I thought it was my last day to be taken. Ya mungkin hari ini adalah hari terakhir dan kemudian saya akan diangkat. But I said, I have not done anything for you yet. Tapi saya katakan lagi, saya belum mengerjakan apa-apa untuk Engkau Tuhan. So I just looked up and I continued praying. Jadi saya terus melihat hanya ke atas dan terus berdoa. And my friend went back home. Dan kemudian teman saya yang tadi pulang, he went back home to open the door. Dia pulang dan buka pintunya. Then he remembered. Dan kemudian dia tiba-tiba ingat teman saya. My friend is still in the freezer. Oh, teman saya kan masih tadi di dalam freezer itu ya. And then he took a taxi and he came back to the hotel. Dan kemudian teman saya itu ngambil taksi kembali ke hotel. And while he's coming back to the hotel, he called my director, he called my general manager, he called the F&B manager, the security manager, he called the ambulance. Dia sudah sampai di hotel, dia telepon semuanya ya, ambulans, manager, director manager, semuanya dipanggil. So everybody rushed to come and open. Dan semua tiba-tiba orang-orang itu berlari-lari berusaha membuka. And then they came. Dan ketika mereka sudah datang di sana, mereka melihat saya, and they were shocked. Dan mereka terkagum-kagum. Because when I came out, karena ketika saya keluar dari ruang itu, I was sweating. Saya hanya berkeringat. I was sweating. Saya berkeringat. My face all was wet.
Jadi semua muka saya itu berkeringat. And they asked me, what happened? Dan mereka bertanya, apa yang terjadi? I said, come next week. Kemudian saya berkata, minggu depan datang. So, the next week, Jadi minggu depannya, my storeroom was packed. tiba-tiba freezernya itu pack dengan orang-orang. Everybody in the hotel wanted to know what happened. Jadi setiap orang di dalam hotel ingin tahu apa yang terjadi dengan saya. I told them, Dan saya katakan, when I was stuck inside, ketika saya terjebak di dalam tadi, I prayed. saya berdoa. And I felt like the Holy Spirit put a kind of a round wheel, a kind of dome. Dan saya merasakan bahwa Roh Kudus seolah-olah menaruh sebuah seperti lingkaran dan dia memproteksi saya. And it was like a heater. I was under a heater kind of thing. Jadi kira-kira seolah-olah kayak dipanasi. Jadi lembaran itu seperti memanasi saya. I was like in a sauna inside the freezer. Sauna. Oh, jadi saya ini sebenarnya ada di sauna freezer. Because the presence of God was so strong with me. Karena hadirat Allah itu waktu itu sangat kuat di dalam aku. So the moment my account director heard that, Jadi ketika direktur saya mendengarkan hal itu, he said next week onwards, dia mengatakan minggu depannya, you're not going to use this storeroom anymore. engkau tidak lagi pakai storeroom lagi ini. You're not fit for this storeroom. Kamu sudah gak cukup untuk freezer itu. And then I was scared because I thought they are not going to allow me. Dan kemudian saya menjadi takut, tak pikir, wah mereka nggak boleh memperbolehkan saya ibadah lagi. But he said to me, Tetapi dia mengatakan kepada for saya, next week onwards, you can use one of the banquet room. minggu mulai ke depan kamu boleh pakai ruangan hall itu kalau itu pernikahan. Every week, about 4 or 5 people will get saved. Dan setiap minggu kira-kira 4 sampai 5 orang akan diselamatkan. Sometimes even 8-10 people, no, all get saved. Mungkin kadang 8 sampai 10 orang-orang itu diselamatkan. It was a wonderful experience. Dan itu adalah pengalaman yang sangat indah Then I sekali. told God, I better be in a church or not all these people will be asking because I'm sending everybody to church. Dan kemudian saya mengatakan kepada Tuhan, lebih baik saya ada di sebuah gereja karena semua orang mulai tanya dan sedangkan saya hanya mengirim mereka ke So I gereja-gereja. told God, send me to a church that I'll be an asset to the church. Jadi kemudian saya berkata kepada Tuhan, Tuhan kirimkan saya ke sebuah gereja dan supaya saya bisa berada di sana. So when I went to the church, Jadi ketika saya berada ke sebuah gereja, God told me that that is the church. Tuhan mengatakan itulah gerejamu. So I asked God if that is the church. Jadi kemudian saya tanya Tuhan, kalau itu memang gerejanya, I want the senior pastor to call me. saya mau Pak Pendetanya telepon saya. I want the senior pastor to call me. Saya mau Pak Pendetanya, ketua pendeta itu telepon saya. So I said in Jesus' name, I went back to the office to sit down. Jadi kemudian saya mengatakan dalam nama Yesus saya kembali kepada kantor saya duduk. The moment I sat down, the phone rang. Ketika saya baru duduk, teleponnya bunyi. Then I took the phone. Dan kemudian saya ambil teleponnya He itu. said, is that Melvin David? Ya ini Pak Melvin David ya. I am pastor from this church. Saya ada Pak Pendeta dari gereja ini. You came that day. Engkau datang kan waktu itu? Can I invite you to come this Friday? Bisa nggak kalau kamu datang lagi saya undang Jumat ini? And I was shocked Dan kemudian saya kaget saudara. because I just said the prayer. Karena baru saja saya berdoa. After I went to the church, Dan setelah saya masuk ke dalam gereja tadi, I asked the pastor, saya tanya kepada Pak Pendeta, why did you call me? kenapa kok ada telepon saya? Because normally pastors don't call. Karena sebenarnya Pak Pendeta tidak telepon-telepon ya. Your leaders or your zone people, your in charge will call. Sebenarnya adalah ya para ketua-ketua yang menelponi jemaat. Because it was already a big church. Karena gereja ini sebenarnya sudah besar sekali. So he told me when I was going through all the list of people, Jadi kemudian dia mengatakan kepada saya ketika waktu itu saya melihat kertas-kertas. the moment I saw your name, Ketika saya tiba-tiba melihat nama Anda, I felt in the spirit to call you. saya merasakan di dalam roh saya untuk menelpon Anda. So he called me. Kemudian Pak Pendeta itu makanya telepon saya. And the moment I went to the church that Friday, Nah, ketika waktu di Jumat itu saya datang ke gereja I itu, felt the voice of the Holy Spirit saying, go, this is the place. kemudian saya mendengarkan suara dari Roh Kudus yang mengatakan, pergilah, inilah tempatmu. So I serve in the church Jadi kemudian saya melayani gereja itu and also work at the same time. dan juga bekerja di waktu yang sama. And as I was increasing my tithing and my offerings, Nah, ketika terus saya menambah-nambah perpuluhan dan persembahan saya from 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. dari 20 ke 30, 30 ke 40, saudara. And I was excited because every time I increase my tithe, every time I get promoted. Karena saya sangat senang sekali karena ketika saya ada
tambahan saya juga dipromosikan. I was the favorite boy of my general manager. Saya adalah seorang yang difavoritkan oleh general manager saya. And my owner and my regional director loves me. He will put me in charge of certain things. Regional director dan juga pemiliknya itu senang sama saya dan dia membuat saya itu mengatasi ketua barang-barang yang ada di sana. And I was under Holiday Inn. No, Holiday Inn is a big organization. Dan saya waktu itu ada di Holiday Inn, hotel Holiday Inn, dan kita tahu Holiday Inn besar. After all the promotions, Dan setelah saya dipromosikan terus-menerus, the Holy Spirit one day told me, ada suara Roh Kudus suatu hari tiba-tiba mengatakan kepada saya, now are you ready to come full time? Tuhan mengatakan, sekarang kamu sudah siap gak full time? I said, I just took a deep breath. Dan kemudian saya mengambil nafas yang panjang. I said, yes, Lord. Dan saya berkata, ya Tuhan. And so I resigned. Dan kemudian saya mengundurkan diri. Everyone in my office was saying, what happened? Anybody hurt you? What happened? You know, they didn't Dan want to kemudian setiap orang itu di dalam pekerja saya menanyakan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada orang nyakiti kamu ya? I said, no, I want to go for full-time ministry. Saya mengatakan tidak, saya hanya mau full time melayani Tuhan. So even when I go back and I told my pastor, Dan ketika walaupun saya pulang kembali dan saya mengatakan ini kepada Pak Pendeta, I told him I've already resigned, Pastor. saya mengatakan kepada Pak Pendeta saya sudah mengundurkan diri. He got shocked. Dia pun juga menjadi shock. He asked, why so fast? What happened? Why you never give any notice? Dia mengatakan, oh kenapa kok cepat sekali? Kenapa kok kamu nggak ngomong sebelumnya? I said the Holy Spirit told me, so I resigned. Ya saya katakan ya Roh Kudus bilang sama saya, ya udah saya mengundurkan diri. But then I told him, Kemudian saya mengatakan kepada dia, Pastor, I want to test myself. I want to test myself. Pak Pendeta, saya ingin mengetes diri saya sendiri. Give me the lowest amount you can. Berikan nilai terendah yang bisa kau berikan kepadaku. And I want to see whether I'm called to the ministry. If God has called me to the ministry, Dan saya ingin mengetahui bahwa apakah saya ini benar-benar dipanggil dalam pelayanan. Kalau memang saya dipanggil dalam pelayanan, dia yang akan menyediakan. so for 6 months, Jadi selama 6 bulan, I was paid only with $200. saya hanya dibayar $200. My salary when I was a controller was $2,800. Waktu pekerjaan saya yang lama itu controller $2.800. And so for 6 months, $200, I don't know how I survived, but God made me survive. Jadi bagaimana saya nggak tahu, selama 6 bulan gaji saya cuma $200, saya tetap masih bisa hidup. Without God, you cannot do this. Kalau tanpa Tuhan, Anda nggak mungkin bisa melakukan itu. So there is so many things like this that took place in my life. Jadi banyak hal-hal yang seperti ini yang terjadi dalam kehidupan I saya. have so many personal encounters with God. Saya mempunyai banyak sekali pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Once I was praying, I was going to church for a meeting. Ada suatu hari waktu saya sedang berdoa dan saya akan segera pergi kepada pertemuan gereja. And when I went to the church, it was full raining. Dan ketika saya mau pergi kerja itu benar-benar hujannya lebat sekali. There was thunder and lightning. Ada petir dan segala macam halilintar. And I have the church key to open the door for people to come in. I have the church key to open the door. Saya mempunyai kunci untuk membuka kunci gereja supaya orang-orang bisa masuk. But the problem was it was raining. Tetapi masalahnya cuma satu, yaitu hari itu hujan. Then I look at the sky and I said, God, you stop the rain, you stop the sun for Joshua. Will you stop the rain for me? Jadi kemudian saya melihat ke atas langit dan saya mengatakan, Tuhan, kamu pernah berhentikan Joshua. Matahari untuk Joshua. Bisa nggak kamu berhentikan hujan untuk saya? And he said, no, somebody else are praying for the rain. Dan dia mengatakan, oh nggak bisa karena ada seorang yang lain berdoa untuk hujan. And I said, then how should I go? Dan kemudian saya mengatakan, bagaimana caranya? I only got one chair. It's an important conference today. Dan saya hanya mempunyai satu baju dan hari ini adalah pertemuan yang sangat penting. And he told me, Dan kemudian Roh Kudus mengatakan kepada saya, go. Pergilah. And I looked around me. Dan kemudian saya melihat ke kiri dan ke kanan, saudara. I said, it's raining, Lord. Ini hujan loh Tuhan. And he told me, go. Dan dia terus mengatakan, pergilah. So, Jadi, I just said, Lord, I'm trusting you. saya hanya katakan, Tuhan, aku cuma percaya sama. And I start myself, I ran. Dan kemudian saya mulai, dan kemudian saya berlari. When I ran, I closed my eyes and I opened. Jadi ketika saya berlari, saya menutup mata saya dan kemudian membuka. The moment I closed my eyes, I was near the MRT, the train station.
Ketika saya waktu menutup mata saya sudah ada di MRT di train station. The moment I opened my eyes, Dan ketika saya buka mata saya I was at the church entrance. Saya sudah ada di depan gereja, pintu I gereja. was at the church entrance. Saya benar-benar sudah ada di depan pintu. It was just like that I was there. Itu hanya dalam sekejap saja begitu saja. And everyone in the church, after 10 minutes, they came and they said, "How you came here?" Dan kemudian setelah mereka saya sudah di gereja, 10 menit kemudian I saw mereka you pada very tanya, near the train station. bagaimana kamu di sini? Loh, 10 menit lalu saya masih lihat kamu di train station. I said, Dan saya hanya mengatakan, saya nggak tahu. I don't know. Saya nggak tahu. And then I asked God, what happened really? How did I come? You know? Dan kemudian saya benar-benar tanya sama Tuhan, apa itu sedang terjadi? Bagaimana kok bisa saya sampai di sini? And then I saw myself like a vision. I saw the kind of hand of God was upon me. Dan kemudian saya dalam visi saya melihat bahwa kayak ada semacam tangan Tuhan yang ada di atas saya. And something was just pushing me. Zoom. Dan ada sesuatu yang benar-benar hanya mendorong saya zoom begitu. And I was amazed. Dan saya hanya kagum. Because it is how God does when your heart is right with Him. Dan itulah caranya bagaimana Tuhan mengerjakan hal-hal yang untuk kita ketika hati kita benar dengan Dia. You know, when we are close towards Him, Nah, ketika kita benar-benar dekat dengan Dia, He is very close towards us. Dia juga benar-benar dekat dengan kita. So one day when I was walking to church, Ya, ada suatu hari ketika saya sedang berjalan menuju ke gereja, God told me Tuhan mengatakan kepada saya, He wants me to clean the church. Dia mau saya untuk bersihkan gereja. He told me, Dia mengatakan kepada saya, will you clean my house, Lord, Melvin? oh bisa nggak kamu bersihkan rumah saya, Mel? I said yes. Saya katakan ya. Then he showed me some rubbish on the road. Dan kemudian dia menunjukkan kepada saya sampah-sampah di jalanan. I said, these are like my people who are like this rubbish. Will you clean it for me? Nah, ini adalah seperti orang-orang yang saya inginkan. Mau nggak kamu bersihkan? So I took all the rubbish and find a dustbin and put it down there. Jadi saya mengambil semua sampah-sampah itu dan mencari tempat sampah dan saya buang di sana. So I went back to the church. Jadi kemudian saya kembali ke dalam gereja. My church is a very big. The hall is very big. Gereja saya itu besar dan ruangan hallnya itu besar sekali. I think it's nearly 5 times this size, 4 or 5 times this size. Ya mungkin kira-kira 5 sampai 6 kalinya tempat ini. About 700 people. Kira-kira 700 orang. So what happened was, Jadi apa yang terjadi adalah when I went back, ketika saya kembali pulang, he told me, clean the house. dia mengatakan kepada saya, bersihkan rumahmu. So I took the vacuum, Jadi saya ambil vakum, I cleaned everywhere. jadi saya bersihkan seluruh rumah saya. And I came to the pulpit area. Dan kemudian saya berdiri di dekat mimbar And I said, dan saya katakan, Holy Spirit, I've done. Roh Kudus saya sudah kerjakan. And the Holy Spirit told me, are you sure? Dan Roh Kudus bertanya kepada saya, apakah sudah semuanya? Then I thought maybe I missed. Dan mungkin saya terus berpikir, mungkin So ada I yang went back to the storeroom again. I took the broom and the dustpan and I swept the entire place. Jadi kemudian saya kembali lagi ke tempat ruang tadi, saya ambil sapu sama seroknya, saya sapu lagi pula tempat itu. I was very tired already. Dan kemudian saya menjadi sangat capek waktu itu. And then I said the Holy Spirit, Dan saya katakan kepada Roh Kudus, is it okay now? apakah sudah selesai sekarang? And then he asked me again, are you sure? Dan dia mengatakan lagi, apakah kamu benar-benar sudah selesai? And so I thought maybe I cannot see properly. So I knelt down. Jadi kemudian tak pikir, mungkin saya nggak bisa lihat dari sini. Kemudian saya jongkok, saudara. And I pick up all the small dust Dan everywhere. saya ambil semua debu-debu yang kecil-kecil. And it's a big place. Tempat itu, I was already soaked wet. tempat itu besar sekali dan waktu itu saya sudah berkeringat. Like I was in a sauna when I reached near the door. Dan sama seperti waktu di sauna ketika saya ada di depan pintu. I don't know why I didn't on the aircon at that time. Saya juga bingung kenapa kok saya nggak nyalakan AC waktu itu. I wanted to save the aircon, so I cleaned. Jadi waktu itu saya mau nggak mau buang tenaga, jadi tetap saya bersihkan. So when I reached near the door, I was Jadi, so tired. Waktu saya sudah selesai dan pergi ke pintu, saya sudah I capek think my sekali. entire energy for the day was drained out. Saya pikir seluruh tenaga saya untuk satu hari sudah habis. And then I said, Holy Spirit, I don't know what else can I do. I cannot see anymore. I've done my best. Dan kemudian saya mengatakan kepada Roh Kudus, aku sudah tidak tahu apa lagi yang belum selesai, tapi aku sudah mengerjakan yang terbaik.
Then the Holy Spirit told me, Dan Roh Kudus mengatakan kepada saya, open the door. bukalah pintu itu. And then I remember Jesus is the door. Dan kemudian saya ingat bahwa Yesus adalah pintu. Then I thought maybe Jesus is out the door. Jesus is outside waiting for me to open. Dan kemudian saya berpikir, The Bible says he's knocking at the door, you know. dan saya berpikir mungkin Tuhan Yesus berada di belakang pintu itu. So I went and opened the door. Dan kemudian saya buka pintu itu. But the moment I opened the Nah, door, tetapi ketika saya membuka pintu itu, the light that was outside cahaya yang ada di luar itu came inside the hall. masuk ke dalam ruangan itu. And the moment the light came in, Dan ketika cahaya itu masuk ke dalam ruangan the itu, Holy Spirit opened my eyes. Roh Kudus tiba-tiba membuka mata saya. And I could see all the dust that is flying. Dan kemudian saya dapat melihat seluruh debu-debu yang masih berterbangan And the di Holy udara. Spirit told me, the more and more closer you get to me, Dan Roh Kudus mengatakan, dan di mana engkau lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi engkau mendekat kepadaku, the more I'm concerned about your life. lebih lagi aku memperhatikan hidup. The more I want to clean you. Lebih lagi aku ingin membersihkan engkau. The more you are clean, Di mana engkau lebih bersih, the more I can use you. lebih lagi aku juga dapat memakai. Because He's a holy God. Karena Dia adalah Allah yang suci. We want God to use us, but we are not keeping ourselves holy. Kita mau kita dipakai sama Tuhan, tetapi kita tidak bisa membuat diri kita suci. So He taught me a heavy price that day. Heavy price. Saya benar-benar membayar harga yang sangat mahal sekali But hari it's itu. a very beautiful experience that I will Tetapi never forget. itu adalah pengalaman yang sangat indah yang saya tidak akan pernah lupakan. It's a wonderful breath. Itu adalah hadirat yang sangat indah sekali. And God, and it is for every one of us. Dan ini pun juga untuk setiap kita. If we want God to use us, Kalau kita mau Tuhan memakai di setiap kita, then we have to come closer to Him. maka kita harus mendekat lebih lagi In kepada the moment Tuhan. we come closer to Him, Dan lebih lagi ketika kita mendekat kepadanya, we must separate ourselves from the things of the world, kita harus memisahkan diri kita dengan hal-hal the duniawi, things of the flesh. hal-hal yang dengan daging. We must renew ourselves. Kita harus memperharui diri kita. We must renew ourselves Kita harus memperbaharui dari diri kita so that we will walk in His ways. supaya kita dapat berjalan di dalam jalan-jalannya. You do it, manual. Bisa dijalankan manual aja. Next. Lanjut, slide selanjutnya. Okay. Hebrews 10:1-6. Kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Now I'm starting. Nah, sekarang saya baru mulai loh ya. But I will finish on time. Don't worry. Tapi jangan takut, saya akan selesai di waktu yang tepat. You know, Bible says that this is the covenant that I will make with them. Di Alkitab catat ini adalah perjanjian yang aku akan buat dengan mereka. He said, I will put my laws within them, Dan di sana dikatakan bahwa aku akan menaruh hukumku di dalam and in mereka. their minds I will write them. Dan di dalam pikiran mereka aku akan menulisnya. That their sins and their lawless deeds I will remember no more. Dan dosa-dosa mereka dan semua perbuatan mereka yang tanpa hukum itu aku tidak akan mengingat lagi. In our Christian life, Kita tahu bahwa dalam perjalanan Kristen kita, we must know kita harus the tahu moment we get saved, di mana ketika kita sudah we diselamatkan, are entering into a covenant with God. kita sudah masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. And God wants to renew that covenant within us even today. Tuhan ingin terus kita memperbaharui perjanjian kita bahkan sampai hari ini. And when you renew that covenant within you, Nah, ketika engkau sudah memperbaharui perjanjian di dalam dirimu, God said that He will put His word in our heart. di sini dikatakan bahwa Tuhan akan menaruh firman-Nya di dalam hati And He kita will write it in our mind. dan bahkan menuliskannya di dalam pikiran kita. And He said, when He does that, Dan dikatakan di sana ketika Tuhan melakukan hal He itu, said, their sins and their deeds, I will remember no more. maka dosa mereka dan perbuatan mereka tidak lagi kuingat-ingat. Because the Bible says, Karena di Alkitab mencatat on the cross of Calvary, di atas daripada salib He said it is finished. dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. We don't need to struggle anymore with our life. Kita tidak perlu lagi bergumul di dalam kehidupan kita. We must be willing to accept the word and decree the word of truth. Kita harus mau untuk menerima firman itu And the word of God will set us free. dan mengetahui bahwa itu kebenaran dan kebenaran itu yang akan membebaskan kita. We must not allow the enemy Kita harus supaya tidak
membiarkan musuh to kita deceive us, untuk membohongi kita terus, so that we can be totally set free. supaya kita bisa benar-benar dibebaskan. You must know that Jesus said on the cross of Calvary, Kita harus tahu bahwa apa yang dikatakan Yesus di atas kayu salib. we must know what He did for us on the cross of Calvary, Kita juga harus tahu apa yang Dia perbuat di atas kayu salib and itu. you must know that Jesus has paid a full price. Dan kita juga harus tahu bahwa Yesus sudah membayar seluruhnya harga He itu. has not paid a partial price, but He paid a full price for Dia us. tidak membayar dengan separuh-separuh, tapi Dia sudah membayar full. All our sins are forgiven. Seluruh daripada dosa kita benar-benar sudah dihapus. If we know how much Jesus went through for us, Kalau kita benar-benar tahu berapa penderita Yesus telah melalui you hidup won't kita, be deceived by the enemy. maka engkau tidak ingin lagi untuk The dibohongi oleh devil has musuh. no power over us. Akan lebih lagi kuasa untuk dalam kita. He took the crown upon Himself so that we will be renewed by His mind, renewed with the mind of Christ. Dia mengambil mahkota duri itu supaya kita mempunyai pikiran-pikiran Kristus. He was whipped for us. Dia pun juga dipecut untuk The kita. Bible said, by His stripes we are healed. Dikatakan dalam Alkitab bahwa oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. On the cross, He took all our sins upon Himself. Di atas Kalvari ini Tuhan telah mengambil seluruh dosa So kita. we must know that Jesus paid the full price. Jadi kita benar-benar harus tahu bahwa Yesus sudah membayar seluruhnya So untuk if the kita. devil comes and tell you something, Jadi kalau ada musuh kita, iblis membicarakan hal yang lain, we must know how to resist him. engkau harus tahu bagaimana cara melawan dia. We must know how to say, you have no power over me, I'm a property of God, I Engkau belong to harus God. tahu bahwa bagaimana cara mengatakan dia, engkau tidak berkuasa lagi atas aku adalah propertinya Tuhan. Hebrews 10:35 it says, Mari kita lihat dalam Ibrani pasal 10 ayat 16, di sana dikatakan, you know, but before going there, sebelum pergi ke sana, I want to show you this. saya ingin Anda untuk melihat ini. You have to redeem and recover and redeem what you have lost through prayer. Engkau harus mengambil dan mengklaim kembali apa yang telah hilang melalui doa-doamu. It is only through our prayer life, through our relationship with Him, Hanya dengan doa dan hubungan kita dengan Tuhan, we can recover all the things that the enemy have stolen from us. kita bisa mendapatkan kembali semua yang telah dicuri oleh iblis. We have to learn to recover all. Kita harus belajar bagaimana cara mengambil kembali apa yang telah hilang. When we are saved, Ketika kita sudah diselamatkan, it is like we receive a credit card from God. ini adalah seperti seolah-olah kita menerima kredit card dari Tuhan. But this is a debit card. Tapi ini kan debit ya. Debit card means it's fully paid. You have amount inside. Debit card itu adalah berarti sudah dibayar penuh. Ada uang di dalam debit card. And it's a redemption card. Ini adalah redemption, kartu redemption. That we are saved by the crown of thorns. Kita sudah diselamatkan oleh mahkota duri. And then you can see if John, I put a number so that you will know if John 3:16. Jadi kita tahu bahwa saya taruh di sini nomornya supaya kita tahu bahwa ini adalah Yohanes 3:16. This is John 14:6. Ini adalah Yohanes 14 ayat 6. This is John 8:36. Ini adalah Yohanes 8 ayat 36. This is John 16:23. Ini adalah Yohanes pasal 16 ayat 23. And when you read it, Nah, ketika Anda membaca ini, you will know that God has a purpose for our life. engkau akan tahu bahwa Tuhan When mempunyai God tujuan says dalam free, we are hidupmu. totally free. Dan kalau Tuhan sudah bebaskan, maka engkau benar-benar terbebaskan. And you see, Dan kau lihat juga di sana. you know in credit card, they will put their member since when. Nah, kita tahu ya kalau di kartu kredit itu kita tahu di sana ada expired date-nya membernya sampai kapan. So this one, your credit card starts from the day of your salvation. Jadi kredit card ini mulai dari di mana engkau diselamatkan. And then, Dan kemudian the expiry, selesainya expirednya adalah eternity. selamanya. And eternity. You Selamanya. must know your salvation is for eternity. Engkau harus tahu bahwa keselamatanmu itu adalah untuk selamanya. And then who does the card belongs to? Jadi siapa nama-nama yang ada di kredit card itu? His sons and daughters. Adalah anak-anak laki-laki dan anak-anak The perempuan. moment you know you are a son and daughter of God, Di mana ketika kita tahu bahwa kita adalah putra dan putri Allah, everything that heaven has for us, apapun yang everything that apapun yang heaven, surga ada untuk kita it will become ours. adalah milik kita. Because whatever we ask in the name of our Father, Karena apapun yang kita minta di dalam nama daripada Bapa kita, it will be given unto us. itu akan diberikan kepada So we kita. must always ask God with confidence. Jadi kita harus
terus meminta kepada Tuhan dengan seluruh kepercayaan diri kita. We must ask God to take full control of our life. Kita harus mau supaya Tuhan mengambil segala aspek hidup kita. Hebrews 10:35 says, Ibrani pasal yang ke-11 ayat 35 dikatakan, do not cast away your confidence which has a great reward. janganlah kau buang yaitu rasa percaya dirimu, karena itu adalah upah yang besar. We must not cast away our confidence in Christ Jesus. Kita nggak boleh membuang rasa percaya itu dalam Kristus Yesus. We must build ourselves strong in Him. Kita malah harus membangun kuat di dalam Dia. So that after you have done it and done the will of God, you may receive the promise. Jadi supaya tertulis sama seperti tertulis, ketika engkau sudah melakukan kehendak daripada Allah, maka engkau akan mendapatkan janjinya. So it's very important for us to build ourselves in the Lord. Jadi ini sangat penting sekali untuk supaya kita membangun diri kita di dalam Tuhan. James 4:7-8 says, Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan, it says, submit yourself to God, serahkanlah dirimu kepada Allah, resist the devil, dan lawanlah iblis, and he will flee from you. maka dia akan pergi menjauh daripadamu. Every time you say resist the devil, and he will flee. Dan setiap engkau menolak iblis, maka dia harus lari. But we forget the first sentence. Tapi sebenarnya mungkin kadang kita lupa kata-kata yang pertama tadi. In order for the devil to flee from you, Supaya iblis itu bisa lari daripada kita, you must learn to submit yourself to God. kita harus terlebih dahulu mau merendahkan diri dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Only when you submit to God, you can resist the devil. Hanya ketika kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita dapat menolak iblis. Only when you submit to God and resist the devil, then the devil will be afraid of you. Hanya karena ketika kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan dan melawan iblis, maka iblis baru takut sama kita. Without the word of God, the devil is not going to be afraid of you. Tanpa firman Tuhan, maka iblis tidak akan takut sama The kita. devil will only be afraid of you when you have the word of God in you. Iblis hanya takut sama kita kalau kita mempunyai firman Allah di dalam diri And kita. then the word of God says, draw near to Him and He will draw near to you. Dan dikatakan di sana di dalam Alkitab, datanglah kepada Allah, maka Allah juga akan mendekat kepadamu. And He asks you to clean your hands and purify your hearts. Dan di sana juga ditulis, bersihkanlah tanganmu semua yang berdosa. Do not be double-minded. Do not be wayward in your faith. Jangan kita mempunyai iman yang goyang dan mempunyai pikiran yang mendua. And then it says in verse 10, humble yourself in the sight of the Lord and He will lift you up. Dan bahkan di pasal ayat yang ke-10 dikatakan, maka rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Dia akan meninggikan So we must engkau. always draw near to Jesus. Jadi selalu mau untuk terus mendekat kepada Yesus. How to draw to Jesus? Jadi bagaimana sekarang cara untuk mendekat kepada Yesus? So the moment we get closer to Jesus, Ketika kita mendekat kepada Yesus, we have to be strong in the Lord. kita harus menjadi kuat di dalam Tuhan. We have to build our spirit man strong. Kita harus membangun manusia rohani kita menjadi kuat. We have to renew our mind with the mind of Christ. Bahkan kita juga harus memperbarui pikiran kita dengan pikiran We have to Kristus. develop a healthy mind. Kita juga harus mulai mempunyai pikiran-pikiran yang sehat. We must have a positive thoughts and a purified lifestyle. Kita juga harus mempunyai pikiran yang jernih dan juga cara hidup yang sehat. And then you have to speak positively. Dan engkau juga harus mulai bicara secara positif. Many of time we don't speak positive. Banyak sekali hal-hal di mana kita tidak berbicara secara positif. The moment anything happen, we say negative. Ada hal-hal terjadi, langsung kita bicaranya negatif. But we don't believe that, we forget to believe that the word of God says there is power in our tongue. Dan bahkan kita lupa kalau misalnya dikatakan dalam Alkitab bahwa kita mempunyai kuasa dalam lidah kita. The Bible says there is life and death in our tongue. Di Alkitab dicatat bahwa kita mempunyai kuasa dalam lidah kita. So the devil is waiting what we confess in our tongue. Jadi sebenarnya iblis itu sedang menunggu apa yang akan kita akui dengan lidah The moment kita. you say something negative, Jadi di mana engkau sudah mulai mengatakan sesuatu yang negatif, he is waiting to say, I will help you fulfill it. maka iblis langsung cepat-cepat berkata, oh segera tak sempurnakan perkataan. So when we are correcting our children, scolding our children, or scolding somebody, Jadi kalau ketika kita itu memarahi anak kita atau mengejek anak kita atau orang lain, let us be positive in how we handle the mari situation. kita mulai berkata-kata positif bagaimana cara kita mengambil sebuah situasi. In Singapore, I always tell my church, when you scold your children, talk to them properly. Di Singapura ketika saya di gereja saya, ketika saya mengatakan
untuk para orang tua kepada anaknya, untuk mengatakan yang baik kepada And anaknya. sometimes because they will say, Pastor, this place is very naughty, Pastor. This place is very stupid. This place is not listening to me. It's very disobedient. Pendeta mungkin mengatakan pada Pak Pendeta, Bapak nggak tahu ini anaknya ini nakal sekali, nggak pernah nurut ya, nakal minta ampun. And all of us do the same thing without realizing that we are speaking life into his life. Dan tanpa kita sadari kita juga Life into his life. sebenarnya kita harus mengatakan kehidupan ke dalam kehidupannya anak itu. We cannot speak wrong things into his life. Kita tidak boleh mengatakan hal yang salah ke dalam kehidupannya. Every time you say he's stupid, Ketika engkau mengatakan kepada orang lain kamu bodoh, every time you say you're useless, you're good for nothing, ketika kita mengatakan kamu tuh nggak berguna, kamu tuh bukan siapa-siapa, and the devil will make it happen for you. maka iblis itu akan segera membuat itu And terjadi. then you will come to church and say, Pastor, my son is becoming Dan kemudian useless. Anda pergi ke gereja bilang, oh Pak Pendeta, But anak that saya is kok what you have begini." been saying. That is what you have been claiming in his life. Ya sebenarnya itulah apa yang kau telah katakan, itulah apa yang kau imani dalam kehidupannya. What we speak is what will happen. Apa yang kita katakan adalah apa yang akan terjadi. So we must be very careful in everything that we speak out of our Jadi kita mouth. harus berhati-hati dengan setiap percakapan yang keluar dari mulut Because kita. out of our mouth there is life. Karena keluar dari mulut kita adalah kehidupan. Jesus said, let there be light, and there was light. Yesus mengatakan biarkan itu ada cahaya dan ada cahaya. That was the same breath that he breathed into us. Itu pun juga nafas yang sama di mana nafas yang dia hembuskan kepada So if kita. his breath is in us, Jadi kalau misalnya hembusan nafasnya itu ada dalam whatever we kita, speak, it will become alive. apa yang kita katakan itu pun juga akan menjadi kehidupan. So it's important for us to be careful in what we say. Jadi itu adalah hal yang sangat penting dengan apa yang harus kita katakan. Then you have to build yourself on the word. Dan juga yang lanjutnya adalah kau harus membangun dirimu sendiri di dalam firman. Grow and mature in it. Bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam firman. Believe in the impossible. Percayalah dengan hal-hal yang mustahil. Be a praiser and a worshipper. Jadilah engkau seorang yang pemuji dan penyembah. Touch heaven and change the earth. Sentuhlah surga dan rubahlah You dunia. must know that without having any connection, you cannot do anything on the earth. Kita harus tahu kalau kita tidak mempunyai koneksi apapun, maka kita tidak bisa mengejar apapun di dunia ini. We must know that we need him more than he needs us. Kita harus tahu bahwa kita memerlukan dia lebih daripada dia memerlukan kita. He is not debted to us, we are debted to him actually. Kita tahu bahwa Tuhan tidak utang apa-apa sama kita, sebenarnya kita yang utang sama Tuhan. He got nothing to lose. Only we will lose our life and go to hell. Dia tidak kehilangan apa-apa, tetapi malah kita yang akan kehilangan dan kita pergi ke neraka kalau But tidak because he utang. loves us so much, Tetapi karena Tuhan begitu mencintai kita sekali, he wants to save us. Dia mau menyelamatkan kita. So we must be very grateful and thankful to him. Jadi kita harus benar-benar senang dan berusaha mengucap syukur So we kepadanya. must always love him. Always love him. Dan selalu mengasihi dan mencintai dia. And I always tell our youth people, Dan saya terus mengatakan pada anak-anak muda di gereja saya, it's very easy for you to call upon God. dan sebenarnya yang sangat mudah sekali untuk engkau memanggil Tuhan. Because when you call God at this young age, Karena ketika engkau memanggil Tuhan di umurmu yang masih muda itu, God will take full control of your life and lead you. maka Tuhan akan menjaga seluruh kontrol dalam aspek hidupmu dan Because you mengarah are engkau. always after God's heart. Karena engkau akan terus selalu mengejar hati Tuhan. The moment you are connected to God, you are always connected to Him. Dan dimana ketika engkau sudah mempunyai koneksi dengan Tuhan, maka engkau akan So terus if mempunyai you look at koneksi. the Bible, Jadi kalau kita sudah melihat dalam Alkitab, all the people who were mightily used by God were all called at a young age. semua yang telah yang dipakai oleh Tuhan dalam Alkitab itu semua dipanggil di masa muda mereka. Now, if you look at David, David was called at a very young age. Dan ketika kita melihat Daud, Daud pun juga dipanggil ketika dia masih muda. Joshua was called at a very young age. Yosua juga dipanggil ketika dia masih muda. Josiah was called at a very young age. Josiah, King Josiah. At the age Raja of 8. Yosaya juga dipanggil waktu dia masih muda. Nehemiah was called at a young age. Nehemiah. Nehemia juga dipanggil waktu dia sangat masih muda. Jeremiah was called at a young age. Yeremia juga. Jeremiah was only 16 years old when he came to ministry. Yeremia mungkin waktu itu hanya umur 16 tahun ketika dia mulai There's melayani. so many people. Even Jesus came to the temple at the age of 12. Banyak sekali contohnya, bahkan Yesus pun juga datang ke dalam bait suci ketika umur 12. John Mark, the one who wrote the book of John. Yohanes yang Sorry, menulis buku John Mark who Yohanes. wrote the book of Mark. Oh, John Mark. John Mark John yang Mark. menulis buku Markus. Yeah,
He was called in a very young age. Dia pun juga dipanggil di masa mudanya. He was rejected by Paul. Dia sebenarnya sudah ditolak oleh Paulus. Because he was very young and he was doing things very mischievously. Karena dia terlalu muda dan dia mengerjakan hal-hal yang kurang pas. But as he learned in the ministry, then Paul says, I desire to be with him. Dan ketika dia sudah melayani, Paulus yang malah mengatakan, aku ingin melayani bersama-sama dengan dia. So those who are young today, jadi semua yang sekarang masih muda, grip unto Jesus. Peganglah Yesus. Fill yourself in Jesus. Bangunlah dirimu di dalam Yesus. He will never let you go. Maka dia tidak akan pernah melepaskan Anda. I am a testimony to all of you. Saya sudah menjadi kesaksian untuk kalian semua. When I accepted Christ, ketika saya menerima Kristus, I said, God, saya katakan, Tuhan, with this youthful life I can do anything. Dengan masa mudaku saya bisa mengerjakan apapun. But I want to give my youth for you, Lord. Tetapi aku ingin memberikan masa mudaku hanya kepadamu, Tuhan. I started carrying the Bible when I was 15 years old. Saya mulai membawa Alkitab kemana-mana ketika saya umur 15 tahun. But today the Bible is carrying me all over the world. Tetapi sekarang Alkitab telah membawa saya ke seluruh dunia. Places I never imagined. Tempat-tempat yang saya tidak pernah imajinasikan sebelumnya. Everything is been taken care by God. Seluruhnya telah diambil alih oleh Tuhan. Because God is a wonderful God. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat indah. Because God is even up to today is looking for a person who will give his heart, who will give their heart for Him. Bahkan sekarang pun Tuhan tetap mencari hati-hati orang yang mau memberikannya dirinya sepenuhnya kepadanya. God is always looking to bless us. Tuhan selalu mencari sesuatu untuk memberkati kita. But the problem is we are not looking for Him. Tetapi masalahnya adalah kita tidak mencari Dia. So that's the reason we have to really draw closer to Him. Oleh karena itu ada alasan yang benar, yang baik sekali untuk supaya kita mendekat kepadanya. You know, every time we say God is preparing us a blessing for us. Ya, kita selalu tahu bahwa ada perkataan yang mengatakan Tuhan selalu menyiapkan berkat untuk kita. But I want to tell you, God is not preparing a blessing for Tetapi you. saat ini, hari ini saya mau mengatakan kepada Anda, Tuhan tidak sedang menyiapkan berkat untuk Anda. God is not preparing a blessing for you. Tuhan tidak menyiapkan berkat untuk Anda. But He is preparing you for His blessings. Tetapi Dia sedang mempersiapkan Anda untuk berkat yang terjadi. Because when we ask God to bless us, karena ketika kita meminta Tuhan untuk memberkati kita, we are only asking God of what we can think of. kita hanya menanyakan dan meminta kepada Tuhan apa yang kita dapat pikirkan saja. Our mind is very limited. Karena pikiran kita ini mempunyai batasan-batasan. But if we ask God to bless us, tetapi kalau kita meminta Tuhan untuk memberkati kita, He will bless us according to His blessings. Dia akan memberkati kita sesuai dengan pikiran-pikiran berkat-berkat And dari when He Tuhan. blesses us, He don't bless us with one blessing. He will bless us with so many blessings. Nah, ketika Tuhan memberkati kita, Dia tidak hanya memberkati dengan satu berkat, tetapi dengan banyak sekali berkat-berkat. If you think, why are you going through this journey of your life? Jadi kalau kita sekarang berpikir mengapa kok kita menjalani perjalanan hidup And ini? you are thinking you are doing so much for God. You are coming to church. You are giving your offering. You are giving your time. You are serving in a ministry, but nothing is happening. Nah, ketika engkau bertanya, saya sudah melayani, saya sudah berpuluhan, saya sudah mempunyai pelayanan di gereja, tapi kok tidak ada apapun yang terjadi. I'm just telling you that He's preparing you for the blessing. Saya akan katakan kepada saudara bahwa Dia sedang mempersiapkan Anda untuk berkatnya. He's preparing for a miracle. Dia sedang mempersiapkan sebuah mukjizat. So the more important than this, jadi yang lebih penting daripada ini adalah grip unto the blesser, and blessings will come after you. jadi terus sapalah yang memberkati, maka berkat itu akan terus datang dalam hidupmu. When you have the blesser, you don't need to worry about the blessing. It will come automatically. It's a Jadi big kalau deal. engkau sudah mempunyai yang memberikan berkat, maka engkau nggak perlu memusikkan berkat, maka berkat itu akan datang. When you get closer to the healer, healing will come automatically towards you. Nah, ketika engkau mendekat kepada seorang yang menyembuhkan, maka kesembuhan itu akan otomatis keluar When you untuk get Anda. closer to the provider, provision will come to you. Nah, ketika engkau mendekat kepada seorang yang bisa memberikan mencukupkan, maka kecukupan itu akan memenuhi hidup It's Anda. very important for us to get closer to God. Jadi ini adalah hal yang sangat penting untuk kita bisa mendekat kepada Tuhan. 3 things just to go fast. How to 3 keys to draw closer towards God. Ada 3 kunci bagaimana kita dapat mendekat kepada Tuhan. Have a right view of God. Know that He is not only your creator, but He's your Father. Mempunyai pandangan yang benar terhadap Tuhan bahwa Dia bukan hanya He's not just your creator, but He's Dia your Father. bukan hanya adalah penciptamu, tetapi Dia bahkan adalah Bapamu. And build a strong relationship with God. Dan bangunlah hubungan yang kuat dengan Tuhan. Be a worshipper.
Jadilah engkau penyembahnya. Have an intimate relationship with the king. Dan biarkan engkau mempunyai hubungan yang intimasi dengan raja. Build your life like David. Bangunlah dirimu sama seperti Daud, Like after God's heart. yang selalu mencari hati Tuhan. If your heart is after God's heart, Kalau hatimu selalu mencari hati Tuhan, then no lion or bear can come and attack you. maka tidak ada singa atau bahkan beruang yang akan menyerang Anda. No Goliath will come and defeat you. Tidak ada Goliat yang dapat mengalahkan Anda. Because now you are a carrier of God's presence. Karena engkau sekarang adalah yang mengangkat, membawa hadirat So it's Allah. very important for us to build ourselves in God. Jadi ini adalah hal yang sangat penting untuk membangun diri kita di dalam Tuhan. But many of times we don't know who we are in Christ Jesus. Tapi masalahnya adalah di banyak waktu kita tidak tahu siapa diri kita di dalam Kristus Yesus. We don't know how much of strength, how much of power God has put within us. Kita tidak tahu berapa kuatnya, berapa besarnya kuasa yang telah diberikan kepada kita. It is like this picture. Ini seperti ya gambar ini, saudara. You know the elephant is so big. Kau melihat, dapat melihat gajahnya besar sekali. But the elephant is tied to a small wood. Tetapi gajah itu diikat oleh rantai yang dipasang di dalam kayu yang kecil. If the elephant wants, he can just pull the chain and go. Kalau misalnya gajahnya mau, dia bisa hanya jalan saja dan pergi, maka itu lepas sendiri. Because the devil has blinded him and is laughing at him. Karena setannya itu sudah membutakan gajahnya dan sedang tertawa kepada gajahnya. And every time you are chained by the enemy, Nah, setiap kali engkau terikat oleh musuhmu, you are not able to see forward, but you are always looking backward. engkau tidak bisa berpikir ke depan, tetapi hanya terus melihat ke You belakang. are always looking at your past and you're not looking at what God has for you in front. Engkau selalu melihat apa yang terjadi di masa lalu dan tidak bisa melihat masa depan yang Tuhan telah sediakan. You get diverted, distracted, and detract from the enemy. Engkau selalu dikacaukan dan dipusingkan oleh musuh. So we must be able to shake ourselves from the chain of the Jadi enemy. kita harus bisa bagaimana melepaskan dari ikatan-ikatan daripada iblis. Because John 8:36 says, when the Son of Man set you free, you are free indeed. When the Son of Man set you free, you are free. Karena di dalam Alkitab catat, ketika anak manusia membebaskan Anda, maka sebenarnya engkau sudah dibebaskan So olehnya. we must know that we have to be set free. Jadi kita harus tahu bahwa kita sudah dibebaskan. And you must know that it shall come to pass in that day, Dan di sana ditulis akan terjadi di hari itu like this day. seperti hari ini, sekarang ini. This burden will be taken away from the shoulder, Maka beban itu akan diambil daripada pundakmu, and the yoke of the enemy from your neck, dan ikatan itu daripada lehermu, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. dan ikatan itu akan dihancurkan oleh karena urapan minyak. We must know that the anointing will break every yoke of the enemy. Kita harus tahu bahwa urapan minyak itu telah menghancurkan ikatan-ikatan It is iblis. only the anointing that can break every yoke. Setiap minyak itu bisa menghancurkan semua ikatan-ikatan. This is the photo of a yoke. Ini adalah ikatan yang dipasang di leher kita. When the yoke is upon the cow, Nah, ketika ikatan itu ada di sapi, the cow is not able to look up maka sapi itu tidak bisa melihat ke atas. because something heavy is on his neck, Karena ada sesuatu yang berat yang terus membuat lehernya ke bawah. and he cannot look up. He only can look down. Dan dia tidak bisa melihat ke atas, dia hanya bisa melihat ke bawah, sapi itu. That is what the enemy is doing. Nah, itulah yang diinginkan oleh musuh. He's not allowing us to move forward. Dia tidak mau supaya engkau maju ke depan. We are being controlled by him to move. Kita dikontrol oleh setan untuk berjalan. So we must know that we must be filled with the anointing of God so that we can break the yoke of the Kita enemy. harus dipenuhi dengan urapan daripada Allah supaya itu dipecahkan sehingga kita terbebas daripada kontrol I pray that today iblis. after the meeting when we pray for people that you will be filled with His anointing. Kita akan segera berdoa dan That we will pray for people and kita akan berdoa untuk orang-orang. that I pray that this anointing will break every yoke of the enemy over Dan your saya life. berdoa supaya urapan dapat melepaskan setiap ikatan-ikatan yang ada. You know the Bible says that you anoint my head with oil and my cup runneth over. Di dalam Mazmur dikatakan, engkau telah mengurapi kepalaku dengan minyak dan cawanku telah penuh. And when you must know that when the God's oil is upon you, Dan kita harus tahu ketika minyak daripada Tuhan itu ada atas when the kita. anointing comes upon you, Nah, ketika urapan itu ada atas kita, all the days of your life will be filled with His goodness and mercy. maka seluruh daripada hidupmu akan dipenuhi oleh kebaikan dan belas kasihan. You must make a choice to say that I will dwell in the house of the Lord forever.
Dan juga aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan selama-lamanya. And the Bible says that you have to keep your garments white and your head lack no oil. Dan Alkitab juga mencatat bahwa engkau harus menjaga jubahmu selalu putih dan juga kepalamu dengan tidak kekurangan akan minyak. In order to defeat the enemy all the days of our life, Bagaimana caranya untuk mengalahkan musuh dari seluruh aspek dalam kehidupan kita? there must be no lack of oil in your head. Maka seharusnya adalah tidak boleh kekurangan minyak di atas kepala kita. There must be no lack of anointing upon your life. Tidak boleh ada kekurangan urapan atas kehidupan This is kita. the only way we can come against the devil. Inilah hanya satu-satunya cara bagaimana kita bisa melawan si musuh. And when we do this, Nah, ketika kita sudah mengerjakan hal ini, the Bible says in Zechariah 13, di dalam Alkitab dikatakan di dalam Zekaria pasal yang ke-30, on that day, di hari itu there shall be a fountain open in the house of David, maka akan ada semacam air yang keluar dari dalam rumah Daud and in the inhabitants of Jerusalem, dan penduduk-penduduk Yerusalem to cleanse them from their sin and uncleanliness. untuk membersihkan mereka dari dosa mereka dan dari ketidaksucian I want to tell mereka. you that today, Saya hanya ingin mengatakan untuk hari ini a fountain of God is going to open in this place. A fountain. sumber daripada Tuhan itu akan terbuka di tempat ini. And it says it's house of David. Dan juga bahkan rumah Daud. House of David talk about worship. Dan juga kita tahu bahwa Daud berkata-kata tentang penyembahan. And we want to worship Him. Nah, sebentar lagi kita akan menyembah Dia. And we want to pray for God's hand to come upon each and Dan every kita one. akan berdoa supaya tangan Tuhan itu akan datang turun di atas setiap daripada kita tempat ini. After the service finishes, we want to pray for people. Nah, setelah nanti pelayanan selesai, kita akan mendoakan orang-orang. And I pray that God will touch each and every one of you. Dan saya benar-benar berdoa supaya Tuhan benar-benar menyentuh dari setiap kita yang hadir di tempat ini. Let us close our eyes in prayer. Mari kita tutup mata kita dan kita mulai berdoa. We exalt you and magnify you, Lord Jesus. Kita mendengar Engkau dan selalu memuliakan nama-Mu, Lord, Tuhan we praise you, we Yesus. give you glory, Lord. Kita memberikan kemuliaan untuk-Mu, For Tuhan. you alone are King of Father God, and there is none like you. Hanya Engkau adalah Tuhan dan tidak ada yang lebih lagi daripada Engkau. We exalt you and magnify you, Lord Jesus. Kita mendengar Engkau dan terus membesarkan Engkau. Lord, we pray, we ask of you, Lord Jesus, we come before your presence, O King. Tuhan, kami berdoa dan kami datang ke dalam hadirat-Mu, oh Raja. You are the King of heaven and the earth, Lord. Engkau adalah Raja atas surga dan bumi, Lord, I Tuhan. pray and ask of you, Lord Jesus, that you will touch each and every one who are here today. Tuhan, aku berdoa supaya Engkau benar-benar menyentuh setiap orang yang datang di tempat ini Lord, hari fill ini. every heart today, Lord, with your passion. Penuhilah setiap hati dengan belas kasihan-Mu. Fill every heart, Lord, with your love today. Penuhilah setiap hati dengan kasih-Mu. Touch them and fill them, Lord. Sentuhlah mereka dan penuhilah mereka, We Tuhan. commit every need, so Father God, into your hands. Dan kita mau menyerahkan seluruh keperluan-keperluan kita ke dalam tangan-Mu. Lord, I pray, Lord Jesus, that you will touch them and bless them. Tuhan, aku berdoa supaya Engkau menyentuh mereka dan memberkati I pray for mereka. this church, oh Father God. Let your blessing come upon this Aku house. berdoa untuk gereja ini, Tuhan, supaya berkat-Mu turun akan rumah ini. Bless the pastors and the leaders of the house. Berkatilah pendeta, para pak pendeta dan juga para leader-leader ketua-ketua dan tempat Fill ini. their cup, oh Father God. Let your cup run over. Penuhilah cawan-cawan mereka dan biarkan meluber keluar ya Let Tuhan. every chair in this church, oh Father God, be filled with new people. Biarkanlah setiap kursi-kursi ini dipenuhi dengan orang-orang yang baru. Let your love, Lord, saturate this house. Biarkanlah kasih-Mu saja yang membuat mensaturasikan rumah Let there be ini. no bitterness and unforgiveness in this house. But your Biarkanlah love, Lord, supaya covers all sin. tidak ada kepahitan ataupun penderitaan di dalam rumah ini ya Lord, Tuhan. I pray, Lord Jesus, that you will take this church to the next level Tuhan, aku berdoa supaya Engkau mengangkat gereja ini naik kepada level yang and baru release your prosperity blessing, Lord, upon each and every one who are here. dan melepaskan seluruh kesuksesan di dalam gereja ini, di dalam setiap orang. Bless all the younger generation that is in the house. Berkati juga setiap generasi-generasi muda yang ada di rumah ini. Bless their education, Lord. Berkati pendidikan mereka, Tuhan. Bless their going out and their coming in. Berkatilah di mana mereka keluar dan mereka masuk. Bless their future, Lord. Protect them from the enemy. Berkatilah masa depan mereka dan
Jagalah, lindungilah mereka daripada musuh. Bless the children that is in the house. Berkatilah anak-anak yang ada di rumah Protect ini. them and cover them with God with your blessings. Lindungilah dan juga berkatilah mereka dengan berkat-Mu. I pray for those who are praying for children in the house. Aku berdoa untuk orang-orang yang sedang berdoa untuk anak-anak. Lord, I pray that you'll open their womb today. Aku berdoa supaya Engkau membukakan rahim itu terbuka. Those who are going through struggles with debts and loans. Setiap orang yang mempunyai hutang, Lord, I pray and ask of you for a cancellation of debt. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberikan cancel akan setiap Lord, I pray hutang-hutang. for wisdom, Lord, to handle finance. Tuhan, aku berdoa untuk hikmat-Mu dalam mengolah keuangan. That 2017, Lord, will be a year of redeem. Biarkanlah 2017 menjadi tahun-tahun di mana kami dikembalikan. A year of redeem and recovery, Lord, for them. Dikembalikan dari seluruhnya, dipulangkan kembali ke tempat ini. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus'